Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Agus, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 0910580319045. Jadi, saya akan menjelaskan terkait materi sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Dalam hal ini, teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Untuk pembahasan pertama, yaitu pertimbangan pelaksanaan pengawasan, yaitu yang pertama, berbagai metode dan teknik pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan dengan pengecualian, pengawasan terhadap hasil produksi output, pengawasan anggaran, dan yang terakhir yaitu pengawasan mutu terpadu. Kemudian yang kedua yaitu dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan yang pertama, kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional, yaitu sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Yang kedua yaitu menghasilkan umpan balik, yaitu sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik ataupun informasi. Kemudian yang ketiga yaitu melaporkan penyimpangan, yaitu sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. Yang keempat yaitu efisien dan ekonomi. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Kemudian berikutnya yaitu fleksibel, yaitu sistem pengawasan harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. Selanjutnya yaitu mengembangkan pengawasan diri sendiri, yaitu sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu memperhatikan faktor manusia, yaitu pada dasarnya manusia itu tidak senang diawasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan. Secara umum ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula gubernur berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2. Untuk kepentingan pengawasan umum ini, pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Sedangkan pengertian pengawasan preventif ini diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah, provinsi, dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah. Muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya yaitu yang pertama, perda yang menetapkan ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat. Kemudian yang kedua yaitu perda yang membuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu. Kemudian yang ketiga, perda yang memuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah. Dan yang terakhir, perda memuat ketentuan tentang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat. Misalnya, mengatur pengadaan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, serta mengatur gaji pegawai. Adapun pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Apabila gubernur tidak menjalankan kewenangannya, maka wewenang tersebut diambil oleh Menteri Dalam Negeri. Lazimnya, jangka waktu penanggungan hanya 6 bulan, karena jika terlalu lama akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan demonstrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan demonstrasi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri Kepala Lembaga Pemerintah, non-kementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepala daerah secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi baik, itulah tadi materi tentang teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.